Rahmatullahi wabarakatuh. La'udharatin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ajwajihi wa dhurriyyatihi wa labadi. Summa ila musannifi hadal kitab wa ila rubiyyah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya'a. Haram kepada orang yang junub ada 6 perkara. Kalau pengajian sebelumnya menjelaskan tentang haram kepada orang yang batal wudu, pada malam ini kita akan membaca tentang yang diharamkan kepada orang yang junub. Al-muhdisi hadasan awsato, yaitu yang diharamkan kepada orang yang memiliki hadas dengan hadas pertengahan. Jadi ada hadas asghar, ada hadas ausat, ada hadas akbar. Kalau hadas asghar itu yang mewajibkan wudu. Kalau hadas ausat ini wajib adus, tapi penyebabnya junub bukan haid. Junub itu ya ngimpi begitulah. Junub namanya. Kalau hadas akbar seperti wiladah, melahirkan, haid, ya. Ada 6 perkara. Ahaduha as-sholatu, yang pertama haram melakukan sholat. Orang yang junub tidak boleh melaksanakan sholat sebelum ia bersuci dari junubnya. Li hadisi, karena ada hadis. Dalam hadis disebutkan la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tahurin wala shadaqatan min gululin. Dalam hadis disebutkan tidak akan menerima siapa Allah sholatan atas sholat bi ghairi tuhurin atau tohurin yang tidak suci. Maksudnya tidak suci dari hadas kecil dan hadas besar atau hadas ausat, ya. Asalnya kan 2 saja hadas, tapi Syekh Nawawi membaginya menjadi 3. Jadi orang yang tidak suci itu tidak akan diterima apanya? Sholatnya. Wala sodakotan, wala sodakotan. Kalau ada yakbalunya, wala yakbalullahu sodakotan min gululin, gitu. Dan Allah tidak akan menerima sodakoh dari siapapun min gululin, yang sodakohnya itu dari barang yang haram. Wal gulul bidomil ghainil mujama al haram. Yang dimaksud gulul itu dibacanya dengan domah, maksudnya adalah barang yang haram. Sodakoh tapi uangnya hasil nyuri, dapat nyolong duitnya. Sodakoh tapi duitnya itu hasil korupsi, itu tidak diterima oleh Allah. Gede malah sodakohnya ke masjid 1 miliar, tapi duit korupsi. Layak balu itu tidak akan diterima oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Harus suci. Qalan Nawawiyu, berkata Imam Nawawi,
Amma idza lam yajid al junubu ma'an wala turaban fa innahu yusalli li hurmatil waqti ala hasabi halihi. Apabila orang yang junub tidak menemukan air atau tidak menemukan tanah, untuk apa? Untuk bersuci. Nyari air tidak ada, nyari tanah juga tidak ada. Ini kayaknya di awang-awang ini orang ya. Ya kan? Kalau di bumi masa nggak ada apa? Tanah. Atau mungkin di dalam penjara kali ya. Wah, yang ada itu hanya tembok semua. Air tidak ada, tanah juga tidak ada. Atau mungkin di pesawat junub nih. Ya, lagi di pesawat junub. Mungkin lihat itu sih pramugari ya. Ya pramugari jadi gimana ya? Jadi junub gitu ya. Kan bisa saja ya, bisa saja. Bagaimana kalau begitu? Tanah tidak ditemukan, air apalagi. Sedangkan waktu sholat sudah tiba. Nah, apabila tidak ditemukan air atau tanah, fa innahu yusalli li hurmatil waqti, maka sholatlah itu si junub dengan alasan menghormat waktu. Jadi dalam keadaan junub dia sholat saja dengan tujuannya menghormat waktu. Ala hasabi halihi, yaitu mengikuti keadaan itu si junub. Ini sudah dijelaskan sebelumnya ya. Nanti kalau ada air sholat lagi, bersih-bersih dulu. Atau kalaupun air tidak ada buat tayamum lah. Nanti tayamum dulu, kemudian mengulangi apanya? Sholatnya. Karena sholat yang tadi itu hanya lihurmatil wakti. Pada pengajian sebelumnya saya contohkan seperti sholat di mana? Di pesawat, ya kan? Tayamumnya kejok aja gitu kan ya. Nah, tayamum. Masa mau wudhu ke toilet, ya habis air di pesawat ya. Keburu ke pontang-panting. Itu juga apa? Cuman lihurmatil wakti. Makanya begitu mendarat kita sholat lagi. Kodok ya, kodok. Nah, ini melepaskan diri dari dosa meninggalkan apa? Sholat. Karena kita sudah melakukan lihurmatil wakti. Itu yang pertama. Berikutnya, wa yahrumu alaihil qiraatu kharijas sholati, dan haram bagi si junub membaca qiraat. Qiraat itu apa? Quran. Kharijas sholati, di luar sholat. Orang junub itu tidak boleh membaca ayat Al-Quran walaupun di luar sholat. Mentang-mentang pinter kuro ya, lagi junub kuro dia. Ya. Tidak lihat Qur'annya, tidak. Kok hafal dia? Nah, tidak boleh. Wa yahrumu alaihi ayyaqra fis sholati ma zada ala fatihatil kitabi, dan juga haram membaca Quran di dalam sholat lebih dari Fatihah. Tadi nih contoh tadi nih, orang yang junub tidak menemukan air, tidak menemukan tanah untuk bersuci, dia tetap harus melaksanakan apa? Sholat lihurmatil wakti. Tetapi dalam sholatnya baca Fatihah saja, tidak boleh baca surat-surat yang lain. Kan biasanya kalau duhur kita baca surat 2 kali. Rakaat pertama, rakaat kedua. Sholat malam juga begitu. Rakaat pertama, rakaat kedua ditambah apa? Surat. Karena dia junub, haram, tidak boleh. Cukup Fatihah saja. Jelas ya?
Ini takut suatu waktu nanti terjadi kepada kita ya. Junub mau mandi nggak ada apa? Air. Mau tayamum tidak ada apa? Tanah. Hukum harus sampai ke situ hukum. Nah, mazada ala fatihatil kitab. Tidak boleh membaca lebih daripada Fatihatil Kitab. Fatihatil Kitab itu apa? Surat Al-Fatihah. Wa hal yahrumu qiraatul Fatihati fihi? Nah, apakah haram hukumnya? Apa qiraatul Fatihah, membaca Fatihah dalam sholat nih? Jadi tadi sudah dijelaskan pendapat yang tadi baca apa berarti kan Fatihah. Sholat tetap harus sholat, tapi baca Qur'annya tidak boleh lebih hanya surat apa saja, Fatihah aja. Tetapi muncul istifham, hal pertanyaan, apakah boleh baca Fatihah? Kan Fatihah itu apa? Al-Qur'an. As-Sahihu. Adapun pendapat yang sahih, di sini ada dua pendapat, wajhani, dua pendapat. As-Sahihul Mukhtar, pendapat yang sahih. Al-Mukhtar, yang dipilih. Nah, pendapat yang sahih yang dipilih adalah, jadi ada dua pendapat. Annahu la yahrumu, annahu la yahrumu bal yajibu, fa inna sholata la tasihu illa biha. Menurut pendapat yang dipilih, yaitu pendapat yang sahih, boleh membaca Fatihah dalam sholatnya orang yang junub, yang tadi tidak menemukan air, tidak menemukan tanah, boleh membaca Fatihahnya. Bal yajibu, bahkan wajib membaca apa? Fatihah. Alasannya, fa inna sholata la tasihu illa biha, karena sholat tidak sah kecuali harus ada apa? Fatihah. Sebab Fatihah itu rukun sholat. Bahkan dalam hadis disebutkan, la sholata liman la qiraata. Tidak sah sholatnya orang yang tidak benar baca Fatihahnya. Iya kan? Nggak tahu kita benar nggak baca Fatihahnya nih. Nah, kalau mengikuti hadis itu tuh, la sholata liman la qiraata. Tidak sah, artinya la sholata itu tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca. Maksudnya tidak membaca Fatihah. Yang dimaksud tidak membaca Fatihah adalah tidak benar baca Fatihahnya. Makanya Fatihah itu kudu digurukan. Datang ke ustad, tawajuh, talaki, berhadap-hadapan. Nah, sekarang musim kan apa tuh? Oh, tahsin talaki ya. Artinya apa? Meluruskan bacaan, langsung berhadapan-hadapan dengan ustadznya. Baca Fatihah tuh mumet juga ya, kalau di depan guru tuh salah melulu. Saya ingat di pondok itu untuk menjadi imam rawatib itu dites apa dulu? Fatihah sama guru tuh. Yang tidak lulus tidak boleh jadi imam. Karena bagaimana menanggung makmum, imamnya aja nggak bisa ya, bagaimana dia menanggung makmum? Hadisnya begitulah, sholata liman la qiraata. Makanya kudu belajar Fatihah, berguru yang benar. Saya sering menyampaikan syahadat tuh ya, itu kudu digurukan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi kan sudah bisa. Iya, tapi belum tentu benar. Nah, melafalkannya saja belum tentu benar. Kalau salah, salah maknanya. Itu urusannya dengan iman. Betul. Urusannya dengan iman. Yang kedua Fatihah.
Kenapa Fatihah? Sebab rukun sholat. Kemudian at-tahiyyatul mubarakah itu kudu dibenerin. Harus bener panjang pendeknya, tasdidnya, karena itu rukun sholat. Nah, bal yajibu, bahkan walaupun dia junub yang tidak menemukan air, tidak menemukan tanah tadi, bahkan dia wajib membaca Fatihah dalam sholatnya, sekalipun sholatnya itu hurmat waktu, karena tidak sah sholat tanpa ada apa? Fatihah. Wa kama jazati sholatu liddarurati ma'al jinabati tajujul qiraatu. Dan seperti bolehnya orang melakukan sholat karena madorot dalam keadaan junub, tajujul qiraah, menurut pendapat yang ini boleh juga dia membaca Quran, maksudnya membaca Fatihah dalam keadaan junub, karena untuk sholat alasannya darurat itu. Tapi tadi di awal tidak boleh melebihi dari Fatihah. Suratnya lewat aja dulu. Wasani, pendapat kedua. Tadi kan ada dua pendapat ya. Pendapat kedua, ingat pendapat yang tadi itu as-sahih al-mukhtar. Pendapat yang sahih, pendapat yang dipilih. Jadi pendapat yang dipilih itu orang junub tidak menemukan air, tidak menemukan tanah, dia tetap sholat dan wajib baca Fatihah, tetapi tidak boleh lebih dari Fatihah. Itu pendapat yang mana? Yang pertama. Yang kedua, la yajuzu, tidak boleh. Menurut ulama pendapat kedua, tidak boleh membaca itu Fatihah. Bal ya'ti bil adzkar, bahkan dia mendatangkan sebagai penggantinya dengan dzikir. Fatihahnya jangan dibaca, ganti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, seukuran baca Fatihah. Kalau baca tasbih berarti 7 kali 7 ayat ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Pendapat yang kedua nih. Pendapat yang kedua, sebab Fatihah itu Al-Quran. Ini pendapat kedua. Bil adkar diganti dengan apa? Dzikir. Allati yati bihal ajijul lati la yahfadu syai'a, yaitu dengan dzikir. Nah, dengan dzikir yang biasa digunakan untuk orang yang tidak hafal satu ayat pun Quran. Misalnya ada orang mungkin baru masuk Islam, pengen sholat tidak bisa baca Fatihah, itu diganti Fatihahnya itu dengan dzikir-dzikir yang dia bisa, lamanya seukuran baca Fatihah. Ini diibaratkan kepada al-ajizul ladzi la yahfadu syai'an minal qur'ani. Diibaratkannya itu gambarannya seperti kepada orang yang memang dia tidak punya kemampuan, tidak punya hafalan satu ayat pun dari Quran. Li'anna hada ajiju syar'an, karena ini juga sama termasuk orang yang lemah atau apes menurut syara. Dia tidak bisa baca Quran karena junub. Ini pendapat yang kedua. Fasoro kal ajiji hisan, maka ini orang disamakan dengan orang yang tidak punya bacaan Al-Quran sama sekali. Tetapi was-sawabu al-awalu, pendapat yang sawab, sawab itu tepat. Wallahu a'lam bis sawab. Jadi ada benar tidak tepat. Nah, yang kedua juga pendapatnya benar itu, tapi tidak sawab. Ya kan? Sawab itu seperti apa sih ya? Nah, di sana kan ada keramik, ada titik tuh. Titik di keramik ya. Saya melempar ke sana, tidak kena titik. Itu apa benar, tapi belum sawab. Nah, yang disebut sawab itu melempar ke keramik itu tepat kepada apanya? Titiknya.
Seperti orang belajar manah tuh, belajar nembak kan ada titik ya. Di titik itu ada bulat. Nah, masuk ke bulatan itu sudah benar, sasarannya itu benar, tetapi belum shawab kepada titik. Pendapat yang shawab, benar dan tepat adalah pendapat yang pertama. Udah jam 9 belum? Belum ya? Baru setengah jam. Ini ngaji sambil kodok. Belum kemarin kan libur ya? Kayaknya Rabu depan juga libur lagi aja nih. Ada jadwal di Langen saya. Tenang aja, biar santai marbot. Kalau marbot kan enak juga, sering libur ya. Jadi nggak perlu nyari roti, kopi lah. Aman kalau libur kan. Jarang-jarang aja ngaji, yang penting sering. Wasaniha, kedua, yang haram bagi orang yang junub, at-tawafu, haram tawaf. Maksudnya tawaf di Masjid Haram. Kalau di sini mah nggak ada tawaf. Jangan ada lagi Ka'bah selain di Baitullah ya. Sunter punya duit bikin Ka'bah nggak boleh. Kalau mau bikin Ka'bahan boleh kayak di Pondok Gede, tapi nggak usah tawaf beneran, itu buat latihan doang. Nggak usah. Karena ada hadis li khobaril hakimi, karena ada hadis Imam Hakim. At-tawafu bil baiti salatun. Dalam riwayat Imam Hakim disebutkan bahwa tawaf di Baitullah itu salatun, itu seperti salat. Nah, yang dimaksud seperti salat adalah disyarah oleh Syekh Nawawi kas-salati fisitri wat toharoti. Artinya seperti salat dalam hal menutupi aurat dan dalam hal harus sucinya. Karena tawaf itu sama seperti sholat, harus menutupi aurat dan harus suci dari hadas, maka orang yang junub haram melakukan apa? Tawaf. Kalau sekarang malah bisa mandi dulu di hotel. Ustadz mau tawaf pas umroh, mandi dulu di hotel, banyak air ya. Iya kan? Jangan begitu bangun junub jengelek langsung apa? Tawaf. Padahal junub, jangan, haram. Cepetin. Salisuha, yang ketiga dari 6, masul mushafi. Nah, menyentuh Al-Quran, meraba Al-Quran, itu tidak boleh. Haram bagi orang junub nyabak Quran, ngemek Quran, memegang Quran. Junub tidak boleh. Ini sudah dijelaskan di pasal wudu ya, pasal yang batalkan wudu sudah. Tidak boleh. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi, idza katabal junubu awil muhdisu mushafan, apabila orang junub atau orang hadas. Kalau junub itu adalah yang mewajibkan adus gitu ya pengertiannya. Kalau hadas itu yang dimaksud di sini pengertiannya wajib wudu gitulah. Nah, ini musonif membedakannya gitu. Ketika orang yang junub atau orang yang tidak punya wudu menuliskan mushaf, menulis Quran, ahli kaligrafi dia, ingkana yahmilul waraqata wa yamassuha halal kitabati fahuwa haramun. Apabila ia membawa kepada kertas dan dia memegang kertas itu pada waktu ia menulis, bahwa haramun, hukumnya haram. Ini kertas yang dituliskan Quran. Saya junub misalnya,
Nah, ketika saya memegang kertas ini yang sudah tertulis apa? Mushaf, Quran, atau membawa atau memegang, maka hukumnya haram. Jadi kalau menulis saja bagaimana? Nah, menulis saja tidak nempel dia, nulis di tembok gitu, set. Nah, Masya Allah ya, fikih sebegitunya ya. Wa illam yahmilha wa lam yamassaha fa fihi salasatu aujuhin. Jika ia tidak membawanya dan tidak menyentuhnya, maka ada 3 model, 3 wajah, 3 pendapat. Nah, berarti 3 hukum nih, 3 hukum. Kalau dia tidak membawanya dan tidak menyentuhnya. Ini Quran nih, Quran, Masya Allah. Jadi jangan sembarangan dengan apa? Al-Quran. Saya diajarkan oleh orang tua itu, kalau ada orang yang bawa Quran itu saya harus berdiri. Misalnya Mas Eko bawa Quran habis ngaji nih, begini ya, saya duduk, itu harus berdiri. Orang tua saya ngajarin begitu. Kenapa? Bukan menghormati yang bawanya sebetulnya, mengagungkan Al-Quran. Ada lurah aja kita lagi duduk berdiri, ini Quran, ya kan? Yang datang itu apa? Al-Quran. Jadi kalau Quran kurang memberkahi kita, mungkin kitanya kurang takdim kepada apa? Al-Quran, kurang adab dengan Al-Quran, kitab suci. Nah, ulangi, apabila dia tidak membawa, dia tidak menyentuh, maka ada 3 aujuh. As-sahihu, pendapat yang sahih, jawazuhu, boleh menuliskan itu Quran asal dia tidak membawanya dan dia tidak menyentuhnya. Ini pendapat apa? Yang sahih. Wasani, pendapat kedua, tahrimu, haram. Itu kitabah, menulisnya juga haram. Yang junub tidak boleh nulis Quran. Ini pendapat kedua. Wasalisu, pendapat yang ketiga, yajuju lil muhdisi wa yahrumu alal junubi. Pendapat ketiga, boleh orang yang hadas. Hadas tuh wajib wudu tadi, tapi tidak boleh bagi yang junub. Wah, ini semua yang berpendapat ulama ya. Yang pertama, menurut pendapat pertama, boleh asal tidak membawa dan tidak menyentuh. Ini pendapat yang sahih. Pendapat kedua, haram, tidak boleh menuliskan Al-Quran bagi orang yang junub. Pendapat ketiga, boleh bagi yang hadas, tidak boleh bagi yang junub. Jadi kalau ada ujian akhir semester nanti jawabnya begitu. Ya kan? Boleh nggak nulis? Jawabannya ada 3. Nanti kalau ujian akhir semester di sanawiyah ada itu. Warabi'uha, yang keempat, haram bagi orang yang junub, hamluhu, membawa mushaf. Kalau tadi menyentuh, ini mah membawa. Li'annahu a'dhamu minal massi. Kenapa membawa tidak boleh? Sebab membawa itu tindakannya lebih berat daripada menyentuh. Menyentuh saja tidak boleh, apalagi apa? Membawa. Dalam usul fikih disebutnya ini qiyas aulawi. Kias apa? Kias aulawi. Dikiaskan kepada yang tadi, menyentuh saja tidak boleh, apalagi membawa. Contoh di Quran ada, wala taqul lahuma uffin. Jangan berkata ah kepada orang tua. Ah, gitu ya. Nah, berarti nonjok boleh. Karena di Quran tidak ada larangan apa? Memukul. Tentu tidak begitu. Namanya qiyas aulawi. Ngomong ah saja tidak boleh, ngomong kasar saja tidak boleh, apalagi nonjok. Ini mah di Quran katanya nggak ada larangan mukul.
Yang dilarang itu apa? Ngomong mukul boleh. Kacau itu. Inilah pentingnya ngaji tafsir itu kepada ulama, kepada guru yang mumpuni ilmunya. Paham? Jadi apalagi membawa, nyentuh saja tidak boleh, apalagi membawa. Disebutnya kias aulawi. Qala Nawawi sawaun hamalahu bigilafihi au bighairi. Sama saja ia membawanya itu si junub kepada mushaf dengan kantongnya mushaf atau tanpa kantong mushaf. Misalnya ada kantongnya ini mushafnya, diteng-teng sama apanya? Mushafnya. Orang junub, saya mah tidak bawa Quran tapi bawa apanya? Tasnya. Pada baik tidak boleh, sama saja aja. Haram hukumnya. Sebab kemarin sudah dijelaskan kan, termasuk sunduknya, termasuk petinya kan. Nah, sudah itu. Wa yajuju hamlu hamilil mushafi wala yajri fihi tafsilul mata'i li'annahu la yu'addu hamilan. Wa yajuju dan boleh apa? Hamlu hamilil mushafi, membawa orang yang membawa Quran. Paham maksudnya? Kang Sodik bawa Quran. Nah, dia mau berarti kan suci, ya kan? Digendong sama saya yang junub. Boleh apa tidak? Boleh. Membawa orang, kita junub nih. Kita membawa orang yang membawa Quran. Boleh itu. Si junubnya ini ojek, gimana ojek ya? Ojek junubnya ya. Nah, si ojeknya ini junub tapi tidak bawa Quran. Cuman dia ngebonceng orang yang bawa Quran. Boleh apa tidak? Boleh. Hukum aneh-aneh aja ya. Itulah hukum, masyaallah. Wa yajuju hamlu hamilil mushafi, dan boleh membawa orang yang membawa mushaf. Wala yajri fihi, dan tidak berjalan itu hamlu hamil mushaf. Ya tidak kemana-mana gitu, orangnya di situ aja diangkat. Lagi megang Quran nih, pangku set gitu ya. Boleh ya? Boleh. Boleh. Nah. Fihi tafsilul mata'i. Fihi. Nah. Yajuju hamlu hamil mushafi wala yajri fihi tafsilul mata'i. Di sini ada tafsil, penjelasan. Fihi tafsilul mata. Fihi pada itu hamlu hamil mushaf apa? Tafsilul mata, ada penjelasan. Nah, penjelasan seperti tafsilul mata dijelaskan seperti kepada benda. Mana benda? Diibaratkan orang memegang Quran, kita memegang orang yang memegang Quran. Ini diibaratkan dengan benda lain. Artinya kita tidak langsung menyentuh kepada Quran. Pulpen misalnya. Boleh apa tidak? Nah, junub nih, colek pakai pulpen. Boleh apa tidak? Nah, ini dikiaskan kepada megang orang yang memegang Quran. Li'annahu la yu'addu hamilan. Bagaimana kalau tadi orang yang membawa Quran dipegang orangnya oleh kita, boleh? Sekarang bagaimana kalau benda? Gitu maksudnya. Boleh apa tidak? Nah, ini contohnya nih. Colek gitu ya. Kan ini tidak langsung juga ya. Nah, di sini tafsil. Li'annahu la yu'addu hamilan lil mushafi. Adapun penjelasan tentang benda itu adalah tidak dihitung membawa mushaf. Jadi hanya alat nyolek-nyolek saja itu. Tidak dihitung membawa mushaf. Walau qasadahu fala ibrata biqasdihi. Nah,
Dan andai kata memang dimaksud oleh orang tersebut adalah mushaf, fala ibrota, maka tidak disebut atau tidak dinamai biqasdihi, dengan tujuan itu orang. Walau hamila mushafan, sekalipun membawa itu junub kepada mushaf, ma'a kitabin fi jildin, dengan kitab yang lain, fi jildin, dalam satu jilid yang satu, fa hukmuhu hukmul mushafi ma'al mata'i fi tafsili, maka itu dihukumi membawa mushaf dengan barang-barang yang lain. Almari binisbati li hamli, maka ini dinisbatkan dengan membawa mushaf. Nah, waduh, bagaimana kalau bawanya dicampur, ya kan? Kemarin kan sudah di bab wudu tuh ya, sudah di bab wudu. Nah, andai kata orang membawa mushaf Quran ma'a kitabin, dengan kitab-kitab yang lain, buku-buku yang lain, fi jildin wahidin, tapi dalam satu jilid, dalam satu jilid, fahukmuhu hukmul mushafi ma'al mata'i, maka itu dihukumi mushaf saja hukumnya beserta benda lain. Fit tafsili, dalam penjelasannya yang telah kelewat, binisbati li hamli, ini dinisbatkan kepada membawa mushaf dengan barang. Amal masu fayaru masul jildil musamiti, adapun menyentuh kepada jilidnya al musamiti, yang bertepatan itu dengan mushaf, duna ma'adahu, bukan selain itu mushaf, wa inna maharuma masu jildil mushafi ma'anahu hailun. Nah, adapun memegang jilid yang nempel langsung dengan ayat Qur'annya, ini jilid, di dalamnya itu ada mushaf Quran, sebelah sininya kitab lain, tapi disatukan dalam satu jilid. Kalau kita memegang kulitnya, jilidnya sebelah sini dalam keadaan junub, itu haram, sebab ini nempel dengan mushaf. Paham ya? Ini menurut Nawawi nih. Tapi kalau yang dipegang itu jilidnya sebelah sini, berarti itu hail, ada yang menghalang antara tangan kita dengan mushaf, yaitu kitab-kitab lain, tulisan-tulisan lain. Sama dalam membawa juga begitu. Ngerti ya? Lah baik ngerti lah. Ngerti apa orang sih? Kone meneng-meneng orang ngerti sih priwen. Ngerti ya? Bodoh amat lah. Masya Allah. Wal masu miwaroihi wala yu'assiru kama fi adami naqdil wudu'i bil masi miwaroi hailin lianna hurmatal masihuna ta'dimun lil mushafi faharuma min waroi hailin mubalaghatan fi. Adapun menyentuh, memegang, miwaroihi, dari belakang yang menghalang antara kita dengan apa? Mushaf. La yu'assiru, itu la yu'assiru kama fi adami naqdil wudu'i, maka tidak berbekas itu masuk kama fi adami naqdil wudu'i, seperti dalam membatalkannya wudu bil masi, dengan menyentuh, miwaroi hailin, dari belakang yang menghalang. Ini yang tadi disebutkan.
Jadi kalau menyentuh Al-Quran itu, menyentuh mushaf itu, di belakangnya ada yang menghalang, maka itu tidak termasuk menyentuh Al-Quran. Sebagaimana tidak batal wudu ketika bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, yang balik kedua-duanya, kemudian ada penghalang di antara keduanya. Megang perempuan, tapi perempuannya pakai apa? Kain. Batal apa tidak? Tidak. Itu sama begitu. Berapa tuh? Berapa nomor? Semuanya 6 ya? Kopi ini adem maning. Aduh. Ngaji sambil ngopi ya, angel ya. Orang ngopi, orang kepenak. Baru 4 tuh. Membawa Al-Qur'an. Faidatun. Qala Nawawi fi Tibyan, berkata Imam Nawawi dalam kitab Tibyan, la yamna'ul kafiru an sama'il Qur'ani. Jangan dilarang orang non muslim mendengarkan baca Quran. Ini ada orang non muslim, kita lagi samaan masjid, dengerin, senang. Jangan, biarin saja. Justru di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Jahal dengan Abu Lahab itu suka ngintip mendengarkan Rasul membaca apa? Quran kalau malam. Cuman dua-duanya empet-empetan. Abu Jahal takut ketahuan Abu Lahab, Abu Lahab takut ketahuan Abu Jahal. Suatu waktu amprok, kamu jangan bilang-bilang ke orang. Sebab dia malu kalau ternyata ini orang sedang ngintip Muhammad baca apa? Quran, gengsi dia. Gitu. Mempertahankan egonya, memilih kufur gitu kan. Nah, Masya Allah. Jangan, justru biarin aja ya. Siapa tahu ada apa? Hidayah. Liqauli azza wa jalla, karena ada firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Dan apabila ada salah seorang dari orang-orang musyrikin istajaraka, yang minta diselamatkan itu musyrikin, fa'ajirhu, selamatkan olehmu. Jadi jangan karena ini wah non muslim ini tolong dorong aja sekalian, jangan. Kalau ada orang minta tolong, tidak usah nanya agamanya. Paham? Tidak usah nanya agamanya, alirannya, sukunya, enggak usah. Ada manusia butuh pertolongan, tidak usah nanya macam-macam, tolong dulu. Hewan juga kalau butuh pertolongan, tolong sama kita, ya kan? Apalagi manusia. Hatta yasma'a kalam Allah, sehingga ia mendengar firman-firman Allah. Coba kalau kita mau menolong orang kan bismillahirrahmanirrahim. Nah, terdengar ke telinga mereka firman-firman Allah, asma-asma Allah. Makanya kan kalau kiai itu kadang-kadang aneh-aneh ya. Ada orang kesurupan, minta jampenya sama siapa? Sama kiai. Pasnya mau dijampe non muslim. Ini nih jampenya apa ini? Ya bisanya ayat Quran aja ya. Ya kan? Moga-moga sembuh. Wong tiba ngedoain biar apa? Sembuh.
Itu. Ini dalam kitab apa? Tibyan, dikatakan oleh Imam Nawawi. Wa yumna'u min masil mushafi, tetapi dicegah daripada menyentuh Al-Qur'an. Mendengarkan boleh, tapi dia cegah dari memegang apa? Al-Qur'an. Pertanyaannya, wahal yajuzu ta'limul Qur'an? Nah, apakah boleh mereka pingin belajar apa? Al-Quran, boleh nggak? Non muslim minta belajar apa? Al-Quran. Datang ke Ustadz Bukhari, Tad, ajarin baca Quran. Kamu muslim? Bukan. Nah, bagaimana kalau begitu? Qala ashabuna, ini nih jawabannya nih. In kana la yurja islamuhu lam yajuz ta'limuhu wa in rujiya islamuhu fapihi wajhani. Berkata sahabat-sahabatku, nah, apabila ia diharapkan bakal masuk Islam, sudah ada ciri-cirinya, besar kemungkinannya, maka itu boleh diajarkan Al-Quran. In kana la yurja islamu lam yajuz. Tapi kalau dalam gambarannya nggak ada ciri-cirinya tuh, bakal masuk apa? Islam. Malah ditanya juga tidak ada. Kalau tidak ada kemungkinan, tidak ada ciri-cirinya, tidak boleh. Lam yajuz ta'limuhu, jangan diajari Quran. Tapi kalau rujia islamuhu, ini diharapkan masuk Islam, maksudnya sudah ada gambaran-gambarannya, ada ciri-cirinya, ada besar kemungkinannya. Nah, ini fihi wajhani, dua jawabannya. Ashabuhuma yajuju. Yang pertama as-sahhuhuma, menurut pendapat yang paling sahih tadi sudah dijelaskan, yajuju rojaan li islamihi, boleh dengan penuh harapan masuk Islam. Tetapi menurut pendapat yang kedua, walaupun diharapkan ada kemungkinan masuk apa? Islam, la yajuju kama la yajuju bai'ul mushafi minhu wa in rujiya. Ini tidak boleh. Sekalipun dia itu ada gambaran, ada harapan masuk Islam, tidak boleh. Seperti tidak bolehnya menjual mushaf kepada non muslim sekalipun diharapkan masuk Islam. Paham ya? Jadi dua pendapat. Pendapat yang pertama, ada dua model. Model pertama, orangnya tidak ada gambaran sama sekali untuk masuk Islam, maka itu tidak boleh diajarkan. Ini ada gambaran nih, ada percikan-percikan nih, ada harapan lah masuk apa? Islam. Ada ciri-cirinya. Jawabannya dua. Menurut pendapat yang pertama, ini pendapat yang sahih, boleh dengan harapan dia masuk Islam. Tapi pendapat yang kedua, oraoli, tidak boleh, ya kan? Tidak boleh, sama seperti menjual Quran kepada non muslim walaupun diharapkan ada gambaran masuk Islam. Waduh, udah pernah nemu belum ya pengen belajar Quran gitu? Ada juga orang kita belajar Injil ya. Wa amma idza ra'ainahu yata'allamu fahal yumna'u fihi wajhani. Adapun apabila ra'aina, kita melihat orang non muslim yata'allamu, sedang belajar, itu non muslim belajar apa? Quran. Fahal yumna'u, apakah dilarang? Fihi wajhani, ini pun sama, ada dua pendapat atau ada dua wajah. Intaha, selesai
kitab Tibyan yang dikatakan oleh Imam Nawawi. Khamisuha wallahu a'lam bisawab. Rabbin fa'na bima 'allamtana rabbi 'alimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina tawassalna bi ta'allumi tawassalna bi ta'limi antarzuqanal wasi'ah wa antarzuqal amanah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.